Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Ilmu dan Seni Pengambilan Keputusan. Adapun topik yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu pengambilan keputusan sebagai sebuah ilmu dan seni, definisi keputusan, relasi antara pengambilan keputusan dengan pencapaian tujuan, tahap-tahap pengambilan keputusan, tipe-tipe keputusan, proses pengambilan keputusan, perubahan dalam keputusan, dan kualitas keputusan. Baiklah, langsung saja, apa itu pengambilan keputusan sebagai sebuah ilmu dan seni? Pengambilan keputusan merupakan ilmu dikarenakan aktivitas tersebut memiliki sejumlah cara, metode, atau pendekatan tertentu yang bersifat sistematis, teratur, dan terarah. Hal ini karena terdapatnya sejumlah prosedur yang jelas dalam menjawab suatu masalah. Kemudian, pengambilan keputusan disebut sebagai seni karena sebagian kegiatan selalu dihadapkan pada sejumlah peristiwa yang memiliki karakteristik keunikan tersendiri dan selalu terikat pada tujuan yang hendak dicapai, jenis masalah yang dihadapi, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi. Selanjutnya ada definisi keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, relasi antara pengambilan keputusan dengan pencapaian tujuan. Setiap manusia memiliki tujuan yang hendak diraih. Untuk meraih tujuan tersebut, tentu dihadapkan pada kelangkaan, yang menjadi salah satu faktor penghambat bagi seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Faktor penghambat kedua yaitu ketidakpastian. Ada dua peluang kondisi yang akan muncul. Kondisi pertama, menghasilkan keuntungan dengan asumsi manusia dapat melakukan peramalan atas apa yang akan terjadi pada masa depan dengan tepat. Kondisi kedua, menghasilkan kerugian atau risiko, yaitu kesenjangan antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan. Berdasarkan faktor penghambat tersebut, sehingga membuat kita terdorong untuk mencari, mengumpulkan, mengolah informasi menjadi data yang dapat dipakai sebagai panduan dalam menentukan keputusan secara cerdas. Selanjutnya, berikut ini tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, mendefinisikan masalah secara jelas. Yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah. Yang keempat, memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya. Dan yang kelima, memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah yang berlaku pada umumnya. Di sisi lain, Simon mengatakan, pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu intelligence, design, choice, dan implementasi. Intelligence adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan. Design adalah tahap perancangan solusi terhadap masalah. Choice ialah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Dan implementasi ialah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Selanjutnya ada tipe-tipe keputusan, keputusan terprogram, dan keputusan yang tidak terprogram. Keputusan terprogram ialah keputusan yang dijalankan secara rutin tanpa ada persoalan yang bersifat krusial. Setiap pengambilan keputusan dilakukan hanya berusaha membuat pekerjaan berlangsung secara baik dan stabil. Keputusan terprogram mampu diselesaikan dengan tingkat lini paling rendah, tanpa harus membutuhkan masukan dari pihak middle dan top manajemen. Contohnya itu yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan rancangan SOP yang dibuat dengan sedemikian rupa. Kemudian, keputusan yang tidak terprogram ialah keputusan yang diambil dalam usaha memecahkan masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya, tidak bersifat pengulangan, tidak terstruktur, dan sukar mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Pengambilan keputusan ini lebih bersifat rumit dan membutuhkan kompetensi khusus untuk menyelesaikannya.
seperti top manajemen dan para konsultan dengan tingkat skill yang tinggi. Selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan, yaitu dengan cara melakukan identifikasi masalah, identifikasi kriteria keputusan, memberi bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, menganalisis alternatif, memilih satu alternatif, melaksanakan alternatif tersebut, dan mengevaluasi efektivitas keputusan. Selanjutnya, perubahan dalam keputusan. Yang pertama, incremental change, yaitu dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir beberapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya, tentu saja berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, ada turbulency change, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit diperkirakan. Contohnya, bencana alam, perubahan kondisi politik, demonstrasi buruh, dan sebagainya. Topik selanjutnya yaitu kualitas keputusan. Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan. Sehingga, kualitas keputusannya merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. Berdasarkan topik yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa ilmu dan seni pengambilan keputusan bertujuan untuk memudahkan manusia dalam menentukan keputusan terbaiknya, di mana keputusan yang diambil akan mempengaruhi cara pencapaian tujuan yang hendak diraih. Pengambilan keputusan dapat dinyatakan sebagai ilmu dan seni pemilihan alternatif solusi atau alternatif tindakan dari sejumlah alternatif solusi dan tindakan yang tersedia guna menyelesaikan masalah. Sekian materi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.